Halo, berjumpa lagi di channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang negara yang tahun ini dihebohkan karena adanya berita olahraga SAC sebagai kompetisi olahraga. Sebenarnya cukup mengejutkan karena tentu bagi banyak negara hal ini sangat tabu untuk dipertontonkan. Kali ini kita akan mengenal negara Swedia dari sejarah, ekonomi, dan bagaimana keyakinan beragama di Swedia. Seperti apa infonya? Mari simak video ini. Swedia adalah sebuah negara Nordik di Skandinavia, Eropa Utara. Negara ini berbatasan dengan Norwegia di barat dan Finlandia di timur laut, Selat Skagerrak dan Selat Kattegat di barat daya, serta Laut Baltik dan Teluk Bothnia di timur. Sejarah singkat. Pada abad ke-11 dan abad ke-12, Swedia secara perlahan menjadi kerajaan Kristen yang bersatu. Pada awal abad pertengahan, negara Swedia memperluas wilayahnya dan berhasil mengendalikan kawasan Norrland dan Finlandia. Negara Swedia tergabung dalam Uni Kalmar pada tahun 1397 dan kemudian Gustav Vasa memimpin perang yang berhasil melepaskan Swedia dari persatuan tersebut pada abad ke-16. Vasa tidak hanya memerdekakan Swedia, tetapi juga melepaskan Swedia dari kekuasaan Gereja Katolik dan mendirikan Gereja Lutheran di Swedia. Pada abad ke-17, wilayah Swedia terus meluas, sehingga terbentuklah Kekaisaran Swedia. Pada abad ke-17, setelah memenangkan perang melawan Denmark, Rusia, dan Polandia, Swedia menjadi negara besar yang menguasai wilayah Baltik. Peran Swedia dalam Perang 30 tahun telah mengubah konstelasi politik dan agama di Eropa, dan pasukan Swedia telah melakukan intervensi hingga ke kawasan Ceko. Tapi, Rusia berhasil mengalahkan Swedia pada tahun 1709 dan mencaplok wilayah Estonia dan Livonia. Finlandia jatuh ke tangan Rusia akibat perang pada tahun 1808 sampai 1809. Wilayah Swedia lainnya di luar Skandinavia juga sudah lepas pada awal abad ke-19. Seusai peperangan era Napoleon, Swedia tergabung dalam uni personal dengan Norwegia sampai pada tahun 1905. Semenjak tahun 1814, Swedia menjadi negara netral yang damai, termasuk pada masa Perang Dunia Pertama dan Kedua. Swedia lalu bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1946. Pada masa Perang Dingin, Swedia tetap netral dan tidak bergabung dengan persekutuan manapun, termasuk NATO. Kini Swedia merupakan salah satu negara paling sejahtera di dunia. Pada abad ke-11 dan abad ke-12, Swedia Saat ini, Swedia adalah negara monarki konstitusional dan demokrasi parlementer, dengan monarki sebagai kepala negara. Ibu kotanya adalah Stockholm, juga merupakan kota terbesar di negara ini. Kekuasaan legislatif ditentukan oleh 349 anggota Unikameral Riksdag. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Swedia adalah negara kesatuan. Saat ini dibagi menjadi 21 county dan 290 munisipalitas. Swedia menerapkan sistem jaminan sosial Nordik yang menyediakan layanan kesehatan universal dan pendidikan tinggi untuk warga negaranya. Swedia menempati posisi ke-8 dalam pendapatan per kapita di dunia dan menempati posisi tinggi dalam berbagai sektor seperti kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, perlindungan kebebasan sipil, kekompetitifan ekonomi, kesetaraan, kemakmuran, dan indeks pengembangan manusia. Swedia menjadi anggota Uni Eropa sejak 1 Januari 1995, tetapi menolak keanggotaan zona Euro setelah referendum. Negara ini juga anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Nordik, Dewan Eropa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi.
Demografi. Populasi Swedia adalah 10.481.937 pada Mei 2022. Ini menjadikan mereka menjadi negara terpadat ke-15 di Eropa setelah Republik Ceko. Negara anggota Uni Eropa terpadat ke-10 dan negara terpadat ke-87 di dunia. Tingkat kesuburan total dinilai 1,66 pada tahun 2020. Tiga kota terbesar adalah Stockholm, Gothenburg, dan Malmö. Populasi Swedia menjadi jauh lebih beragam secara etnis, agama, dan bahasa selama 70 tahun terakhir sebagai akibat dari imigrasi. Setiap 4 penduduk negara tersebut memiliki latar belakang asing dan setiap sepertiga memiliki setidaknya satu orang tua yang lahir di luar negeri. Keturunan asing yang paling umum adalah Finlandia. Statistik Swedia memproyeksikan populasi Swedia sebesar 12,6 juta pada tahun 2070. Penduduk aslinya adalah orang Sami. Sebagian besar orang Fin Swedia adalah pendatang atau keturunan pendatang dari abad ke-20, tetapi terdapat sekitar 50.000 suku Fin asli yang merupakan salah satu minoritas di Swedia. Setelah Perang Dunia Kedua, Swedia banyak menerima pendatang terutama karena perang di negara lain seperti dari Irak, Iran, Yugoslavia, dan Palestina, serta orang-orang Amerika Serikat yang tidak ikut Perang Vietnam. Tapi, kelompok imigran terbesar adalah suku Fin dari Finlandia. Ekonomi. Swedia adalah negara terkaya ke-7 di dunia menurut PDB per kapita dan tingginya standar hidup yang dirasakan oleh warga negaranya. Swedia adalah negara ekonomi campuran berbasis ekspor. Kayu, tenaga air, dan biji besi adalah sumber daya alam utama. Sektor rekayasa di Swedia menyumbang 50% keluaran dan ekspor. Sedangkan telekomunikasi, otomotif, dan farmasi juga sangat penting. Swedia adalah pengekspor senjata terbesar ke-9 di dunia. Pertanian menyumbang 2% dari PDB dan angkatan kerja. Negara ini berada di posisi tertinggi untuk penetrasi akses telepon dan internet. 20 perusahaan terbesar di Swedia tahun 2007 adalah Volvo, Ericsson, Vattenfall, Skanska, Sony Ericsson Mobile Communications AB, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, Electrolux, Volvo Persofaknar, Telia Sonera, Sandvik, Scania, ICA, Hennes & Mauritz, IKEA, Nordea, Prem, Atlas Copco, Securitas, Nordstjernan, dan SKF. Sebagian besar industri di Swedia dipegang oleh swasta. Perusahaan publik tidak memegang peranan yang besar. Sekitar 4,5 juta penduduk Swedia memiliki pekerjaan dan sekitar sepertiga angkatan kerja menyelesaikan pendidikan tinggi. Dalam hal PDB per jam kerja, Swedia menempati posisi ke-9 tertinggi di tahun 2006. Swedia adalah negara dengan ekonomi paling kompetitif keempat di dunia, menurut Forum Ekonomi Dunia dalam laporan kekompetitifan global di tahun 2012 sampai 2013. Swedia juga menempati posisi terbaik dalam Indeks Ekonomi Hijau Dunia 2014. Menurut buku The Fight of the Creative Class yang dibuat oleh Profesor Ekonomi Amerika Richard Florida dari Universitas Toronto, Swedia memiliki kreativitas terbaik di Eropa untuk berbisnis dan bisa menjadi magnet bagi pekerja-pekerja dunia. Swedia mempertahankan mata uangnya, krona Swedia, sebagai bagian dari penolakan euro pada saat referendum. Riksbank didirikan 1668 dan menjadi bank sentral tertua di dunia. Saat ini berfokus pada stabilitas harga dengan target inflasi 2%. Menurut survei ekonomi Swedia di tahun 2007 oleh OECD, inflasi rata-rata negara ini adalah yang terendah di antara negara-negara Eropa sejak pertengahan 1990-an, berkat deregulasi dan mengikuti globalisasi. Mitra dagang terbesar negara ini adalah Jerman, Amerika Serikat, Norwegia, Inggris, Denmark, dan Finlandia. Kepercayaan. Sekitar 60% orang Swedia mengidentifikasi dirinya sebagai Lutheran, sementara 8,5% populasi menganut agama lain seperti Katolik, Yudaisme, dan Islam.
Sebanyak 31,1% masyarakat Swedia memilih untuk tidak menentukan agamanya. Sebagian besar masyarakat Swedia bangga dengan toleransi beragama dan demokrasi yang berjalan baik di negaranya. Dalam laporan Muslims in the EU yang dipublikasikan dalam jurnal Gestor, populasi Muslim di Swedia disebutkan antara 250.000 sampai 400.000 orang, atau 1,8% hingga 4,4% saja dari total masyarakat secara keseluruhan, yang mencapai 9 juta orang. Pada tahun 2050 mendatang, populasi Muslim di Swedia diperkirakan mencapai 1,13 juta orang, atau 11,1% dari total populasi. Kebiasaan unik atau fakta unik. Negara Swedia merupakan negara pengimpor sampah terbesar di dunia. Biasanya Swedia akan mengimpor sampah dari negara Eropa seperti Norwegia, Italia, hingga Inggris. Meskipun saat ini menjadi negara yang kaya raya, Swedia pernah menjadi salah satu negara termiskin di Eropa pada abad ke-19. Konsumsi alkohol yang begitu tinggi menjadi penyebab utamanya. Di saat banyak negara yang mengalami penjajahan, Swedia merupakan salah satu negara yang tidak pernah dijajah. Negara dengan kemajuan teknologi yang tinggi ini telah menemukan berbagai penemuan seperti Skype, Spotify, pendeteksi HIV, GPS, sampai Bluetooth. Walaupun tergolong negara yang maju dengan tingkat perekonomian yang stabil dan makmur, Swedia menolak menggunakan euro sebagai mata uang resmi negara tersebut. Swedia mempertahankan mata uangnya sendiri, yaitu krona Swedia. Terdapat sebuah hotel yang terbuat dari es di sebuah desa bernama Jukkasjärvi, dan hotel tersebut adalah hotel es pertama di dunia. Swedia saat menjunjung tinggi kesetaraan gender. Jadi ketika ke sana, jangan kaget ketika melihat bapak-bapak membersihkan rumah atau mendorong troli untuk anak bayi mereka, atau bahkan ibu-ibu mengecat dinding rumah mereka. Surströmming atau ikan basi adalah salah satu makanan terekstrim di Swedia yang bisa kalian coba saat berkunjung. Ketika kamu ingin menantapnya, sebaiknya di tempat terbuka karena baunya yang menyengat ketika kaleng dari makanan tersebut dibuka. Sejumlah unggahan ramai di media sosial tentang Swedia yang menetapkan Six sebagai cabang olahraga. Negara tersebut akan menjadi tuan rumah pada kejuaraan Six Eropa yang pertama pada 8 Juni 2023. Tetapi acara ini gagal dilaksanakan karena aplikasinya tidak lengkap. Asosiasi menginstruksikan untuk melengkapi aplikasi dan dengan demikian memperbaiki kekurangannya. Itu dia fakta seputar negara Swedia yang perlu kamu tahu. Oh ya, untuk jalan-jalan ke Swedia diperlukan biaya sekitar 13,46 juta dari Indonesia tergantung kebutuhan, transport, belanja, penginapan, dan lain sebagainya selama seminggu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat, semangat, semangat!